Saya berterima kasih untuk tim pengembalaan, Kak Oci, dan seluruh tim leader yang memberi sekali lagi kesempatan saya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di keluarga besar UCC pada hari ini. Saya percaya ada anugerah, ada kekuatan Tuhan kalau kita dapat berdiri dan juga memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul janji yang sempurna. Janji yang sempurna. Mari kita membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-15 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ya, saya berharap kita bisa membuka Alkitab kita dan juga membacanya dengan suara yang lantang. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, maksudnya Eliezer ya, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Abram ini atau Abraham yang nanti kita tahu namanya diganti sendiri oleh Tuhan, kita sering mendengar tentu ya penggenapan janji Tuhan ya dan amin dan seterusnya. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari konteks firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, ketika itu Abram mendapatkan penglihatan dan penglihatan itu berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan jaminan atas setiap janjinya. Kalau kita berjanji kepada seseorang, kekuatan janji kita itu terletak daripada integritas kita. Saya ulangi, kalau kita berjanji kepada seseorang, kekuatan janji kita atau kekuatan orang yang berjanji kepada kita terletak kepada integritas orang tersebut. Ya, kita dianggap PHP atau pemberi harapan palsu adalah ketika kita apa? Ketika kita berjanji kepada seseorang, kepada teman kita, atau bahkan pasangan kita, orang-orang terdekat kita, dan kita tidak menepatinya. Lalu kita akan dikatakan PHP, dasar PHP kamu, pemberi harapan palsu. Oleh karena itu, jaminan kekuatan dari sebuah janji selalu terletak pada si pemberi atau integritas si pemberi janji. Dan hari ini kita belajar, firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sudah dikasih Tuhan dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah telah menyatakan dan membuktikan dirinya, bahwa dia Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan dia Allah yang meneguhkan setiap janjinya. Dengan cara apa? Menggenapinya dengan sempurna. Dan oleh karena itu hari ini pun, kalau kita bicara tentang janji yang sempurna, kita tahu janji Allah. Kalau janji itu terletak kepada integritas yang memberi, kita tahu kalau janji Allah berarti integritasnya ada pada diri Allah. Saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dan ketika itu Abram melihat keadaan dirinya.
Bahkan dia mulai berpikir, jangan-jangan aku akan mati dalam keadaan seperti ini. Padahal dia menerima janji yang tidak hanya hebat, tidak hanya besar, luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk bangsa-bangsa. Tapi ketika dia melihat dirinya, dia sepertinya, aduh, mana mungkin. Ya, mana mungkin. Sekali lagi saya baca di situ, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kenyataan itu membuat Abraham ragu dan berpikir tidak sesuai dengan janji Allah. Kalau tadi kita belajar, Tuhan sendiri yang menjadi jaminan. Kalau kekuatan janji itu terletak pada integritas yang si pemberi janji, maka hari ini kita tahu bahwa seringkali dalam bahkan perjalanan kita, kalau kita belajar dari seorang Abraham, apa yang terjadi? Abraham ragu akan kenyataan. Ya, jadi janji Allah versus reality. Ya, ini the promise of God, janji Allah melawan kenyataan yang ada. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita juga diperhadapkan hal yang sama. Kita menerima janji A, tapi kenyataannya B. Kita menerima janji C, tapi kenyataannya D. Bagaimana D bisa jadi C? Bagaimana B bisa jadi A? Dan seringkali hal yang sama terulang dalam hidup saudara dan saya. Kenyataan membuat Abraham ragu dan tidak dapat berpikir sesuai dengan janji Allah. Dia berkata begini, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Manusia dalam keberdosaannya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa kenyataan kita ya tidak sesuai dengan janji Allah, apa yang terjadi? Kita bisa jadi sangat kreatif, berusaha untuk membantu Allah, berusaha untuk berkata, oh mungkin ini jalannya Tuhan. Oh mungkin kalau enggak seperti ini ya Tuhan. Ya, jadi saya mau saudara memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali kenyataan membuat kita ragu, lalu apa yang terjadi? Tidak dapat berpikir sesuai dengan janji Allah. Dan di tengah keraguan itu, di tengah keraguan Abraham, Allah memperkatakan kebenaran. Allah memperkatakan kebenaran. Di tengah keraguan kita, di tengah kenyataan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Apa yang terjadi? Tuhan memperkatakan kebenaran. Tuhan memperkatakan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Diulangi kembali. Kalau saya boleh menyimpulkan dalam poin yang kedua ini dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Abraham melihat kenyataan, Tuhan memperkatakan kebenaran. Reality versus truth. Realitinya atau realita keadaan kenyataannya bisa jadi tidak seperti apa yang kita bayangkan, kita pikirkan. Tidak seperti janji Tuhan yang saudara dan saya terima. Ya, tapi Tuhan memperkatakan apa? Kebenaran. Dan kalau boleh memilih, apakah kita percaya akan kenyataan, apakah kita harus percaya akan kebenaran, di mana kebenaran ini diperkatakan oleh Tuhan sendiri? Kalau saya boleh menyarankan tentunya kita percaya akan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan berkata, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Bukan. Your idea is bad idea. Ya, idemu itu bad idea. No. Bukan Eliezer. Bukan. Tetapi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ya, di poin yang tadi ya saya katakan, di tengah keraguan Abraham, Allah memperkatakan kebenaran. Mari kita lebih percaya
apa kata firman daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksabaran Abraham menimbulkan masalah baru. Ya, sabar. Pertama, seringkali kita berpikir kreatif, ya, berpikir kita ini sesuatu yang punya solusi yang lebih baik daripada apa yang Tuhan mau, ya. Tapi saudara, berikutnya adalah seringkali ketidaksabaran kita itu menimbulkan masalah yang baru. Ya, masalah yang baru. Ya. Saya akan minta teman saya untuk zoom saya aja karena saya sudah share screen. Jadi layar di LED samping saya tidak perlu ditampilkan. Baik. Ya. Ketidaksabaran Abraham itu menimbulkan masalah baru. Benar nggak? Apa itu? Apa itu? Ayo kita lihat. Ya, Abraham menghampiri Hagar. Kita tahu masalahnya bahkan tidak berhenti sampai pada Ismail dilahirkan. No. Ketidaksabaran Abraham menimbulkan masalah baru dan masalah itu bahkan sampai hari ini masih tetap ada. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia, perhatikan di situ, memandang rendah akan nyonyanya itu. Waktu itu Sarai ngomong begini, jangan-jangan kasih ide lagi. Ingat ya, seringkali kenyataan ketika itu tidak sama dengan janji Tuhan, membuat kita itu punya ide-ide di luar dari kebenaran firman Tuhan. Kita berpikir dengan ide kita membantu Tuhan. Sarai juga sama. Jangan-jangan memang ya Tuhan memberkati kamu jadi bapak banyak bangsa. Tapi bukan melalui aku. Udah kamu hampiri saja Hagar. Dan ketika Abraham menghampiri Hagar, ya dia mengandung, ya dan akhirnya melahirkan, kita tahu ceritanya melahirkan Ismail. Dan di saat mengandung, belum melahirkan, saudara. Apa yang terjadi? Ia, Hagar, memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia terbukti tidak sabar. Ya, manusia terbukti tidak mampu untuk menantikan apa yang menjadi janji Allah. A.W. Tozer berkata begini, man doesn't have the passion or the power to wait, but God does. Manusia tidak memiliki kesabaran ataupun kekuatan untuk menunggu, untuk menanti. Tetapi Tuhan memilikinya. Dia punya kekekalan untuk memenuhi semua tujuannya. Kita seringkali dengan keterbatasan pemikiran kita, ya, pikiran kita yang terbatas, ya, manusia yang naturnya adalah natur dosa. Kita berpikir hanya dalam batasan waktu yang kita miliki. Tuhan, aku kok belum punya jodoh ya Tuhan ya. Aku udah umur segini Tuhan. Ini kan sudah selesai ini. Ini kan sebentar lagi aku umur sekian. Kita nggak sabar, kita nggak mampu atau bahkan tidak punya kemampuan untuk menunggu atau menanti. Tapi saya beritahu berita baiknya, tetapi Tuhan punya. Dia memiliki waktu infinity, dia punya waktu yang kekal untuk memenuhi, untuk menggenapi setiap tujuannya. Dan kalau hari ini saudara berpikir, mana Tuhan? Mana janjimu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, siapa kita? Kita yang terbatas, hidup dalam kurun waktu, dalam kronos, dalam waktu yang terbatas. Mempertanyakan Tuhan yang tidak terbatas. Yang memiliki waktu dari kekal sampai kekal. Siapa kita meragukan kedaulatan Tuhan. Bahwa dia yang berjanji, dia yang akan menggenapinya dengan sempurna. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita
Berdoa kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan yang sabar. Kepada Tuhan yang hidupnya dari kekal sampai kekal. Kepada Tuhan yang berkata, I am Alpha, the Alpha and the Omega. Akulah Alpha dan Omega. Aku yang akhir, aku yang awal dan yang akhir. Mari kita belajar kepada Tuhan yang sabar. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, apapun janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin hari-hari ini kita berpikir, gara-gara pandemi Pak, semuanya berantakan. Bisnis saya tertunda, bisnis saya harus berhenti. Toko saya harus tutup, dan seterusnya dan seterusnya. Saya harus dirumahkan. Saya harus alami ini itu, penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan. Lalu saudara bertanya, pandemi ini ya memperlama janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara, mari kita pandang Tuhan, Allah yang tak terbatas, Allah yang tinggal di luar dari waktu manusia. Dia memiliki kekekalan untuk dapat mengenapi janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya kalau kita memiliki perspektif Allah yang tidak terbatas, Allah yang sabar, saudara dan saya dimampukan untuk ada dalam sebuah perjalanan penantian yang pada ujungnya akan mendatangkan kemuliaan Allah. Kita diberi kekuatan, kita diteguhkan. Dalam kesulitan kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap berdaulat di dalam kekekalannya. Dia punya waktunya sendiri. Dia punya time frame-nya sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu saya tahu perusahaan-perusahaan sulit untuk melakukan perencanaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Kalau dulu mungkin bisa 1 tahun, strategic planning, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Hari-hari ini semuanya berpikir ulang. Supaya apa? Saya pikir Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kita, Tuhan izinkan kita melalui pandemi ini. Supaya kita tidak bekerja menurut time frame kita. Kita tidak bekerja menurut pikiran kita, kreativitas kita, ide kita. Tetapi kita bekerja sesuai dengan time frame, waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penundaan kita berubah. Allah tidak berubah. Dan ini yang luar biasa. Bisa jadi dalam penundaan yang seperti ini. Saya percaya Abraham ketika itu, dia menerima janji umur 75 tahun. Dia harus mengalami tahun-tahun di mana dia ragu, di mana dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, di mana dia berusaha untuk membantu dan menolong Tuhan. Tapi dalam semuanya itu kita tahu bahwa Allah tidak berubah. Tetapi dalam semuanya itu kita juga mengerti dan mengetahui bahwa Allah mengizinkan Abraham untuk berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penundaan kita yang berubah, saudara berubah, Allah yang tidak berubah. Amin. Kita berubah menuju kepada keserupaan Kristus. Bisa jadi adalah lebih baik ditunda. Supaya kita berubah, supaya kita punya karakter Kristus daripada tidak ditunda, tapi kita tidak bertumbuh. Tetapi kita tidak berubah. Jadi bisa jadi penundaan adalah baik buat saudara dan saya supaya kita berubah menuju seperti Yesus Kristus Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 dikatakan Allah berfirman, tidak Abraham. Ini setelah Abraham tadi dikatakan menghampiri Hagar. Ya, di ayat 19 dikatakan tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Coba saudara melihat kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Hanya demi apa? Hanya demi menggenapi janjinya. Dia menerima Abraham. Saya bayangkan kalau saya jadi Allah, melihat Abraham seperti itu. Udah, saya cari orang lain lah yang bisa keep the promise. Saya udah ngomong, bukan yang lain, tapi istrimu, bukan Eliezer hambamu, tapi dari anakmu. Dia masih hampiri Hagar, saudara. Bisa jadi kalau saya beralih setia kepada Abraham, cari yang lain. Tapi coba lihat, setelah apa yang dilakukan oleh Abraham,
Tuhan tetap bicara, ayat 19. Istrimu Sarahlah yang akan melahirkan. Dan saudara tahu, ketika Abraham mendengar sekali lagi untuk kesekian kalinya janji Tuhan ini. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, dia tertawa, saudara. Dia tertawa. Dan tidak cuma Abraham yang tertawa. Ketika Sarah dikatakan, hei, kamu akan mengandung dan melalui engkau akan dilahirkan anak perjanjian itu. Sarah pun tertawa. Saudara dikasih Tuhan, kayak tidak percaya, tertawa. Dan saudara tahu, ketika Ishak lahir, ketika bayi dari Sarah itu lahir, Tuhan ngomong gini, namai dia Ishak. Dan saudara tahu apa arti kata Ishak, saudara? Tertawa, saudara. Tapi bukan untuk menertawakan Tuhan, tapi tertawa, sukacita, mengetahui apa? Bahwa janji Tuhan digenapi. Tuhan lucu juga ya. Abraham tertawa, istrinya tertawa, saudara, anaknya diberi nama Ishak. Saudara, lanjut. Ya, dikatakan Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, seringkali situasi di mana kita minta Tuhan mengubahnya adalah seringkali situasi yang Tuhan pakai untuk mengubah kita. Tuhan, aku mau kerjaan baru Tuhan. Aku gak kuat lagi dengan kerjaanku ini. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan belum beri jawaban. Saudara harus tetap melakukan pekerjaan yang menurut saya, menurut saudara, seharusnya saudara sudah berhenti dan mencari pekerjaan yang lain. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap izinkan saudara melakukan itu. Bisa jadi pekerjaan itu Tuhan izinkan untuk saudara lakukan. Supaya apa? Melaluinya saudara dan saya berubah. Saudara, ya apa yang dikatakan Mark Batterson, ya situasi di mana kita minta Tuhan untuk mengubahnya seringkali adalah situasi yang Tuhan pakai untuk mengubah kita. Hang in there. Bertahanlah Bapak Ibu Saudara. Oleh anugerah, oleh kekuatan Tuhan. Percayalah, penundaan, kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, baik untuk saudara. Untuk mengubahkan kita. Janji yang sempurna. Saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara. Bukan ketika janji Allah kepada hidup saudara digenapi. No. Ketika mungkin saudara dijanjikan mobil baru, pekerjaan baru, saudara dapat promosi, saudara bahkan dapat jodoh, saudara bertahun-tahun kau tidak memiliki keturunan, Tuhannya Tuhan beri. Saudara, janji yang sempurna bukan ketika kita melihat janji Tuhan dalam hidup kita ini semua digenapi. No, janji Tuhan yang sempurna terjadi di atas kayu salib. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan. Dia harus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Itulah Injil yang merupakan janji yang sempurna diberikan buat saudara dan saya. Dan saya percaya kalau janji yang sempurna sudah digenapi, apa artinya janji yang lain dalam hidup saudara hari ini? Kalau janji yang kekal Tuhan sudah berikan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang saudara kumulkan hari-hari ini. Saudara, Galatia 3:16 berkata, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi sesungguhnya penggenapan janji Allah yang sempurna, bahkan kepada Abraham itu digenapi bukan pada Ishak ketika Ishak lahir, tetapi kepada Kristus Yesus Tuhan. Teman-teman, UCC, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Galatia 3:13-14 mengatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Allah yang tergantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, perhatikan, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ayat 29 Galatia 3 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jika saudara dan saya adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat dan janji yang diberikan kepada Abraham digenapi sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang sebenarnya bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saudara dan saya menjadi milik Kristus. Dan pada akhirnya ketika kita menjadi milik Kristus, kita juga adalah menjadi keturunan Abraham. Oleh karena itu juga kita berhak menerima janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini beritanya begini. Jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut. Kalau janji Allah dalam hidup saudara hari ini, di masa-masa saudara dan saya hidup di dunia ini belum digenapi. Percayalah, Tuhan akan mengenapinya dengan sempurna. Menurut pikiran-pikiran Kristus yang pasti jauh lebih baik daripada pikiran kita manusia. Tadi lihat ya, reality, ya, kenyataan versus kebenaran. Kita seringkali melihat kenyataan, tapi Tuhan memperkatakan kebenaran. Kita seringkali memakai ide-ide kita, kreativitas kita untuk membantu Tuhan dalam menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya. Tapi Tuhan katakan, no. Tunggu. Tuhan punya waktu kekekalan untuk dapat menggenapi janjinya. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa kalaupun janji yang ada di dunia ini sampai hari ini pun saudara dan saya belum menerimanya, ketahuilah satu hal, melalui Kristus Yesus Tuhan, saudara telah menerima janji Allah. Saudara menjadi keturunan Abraham melalui Kristus Yesus Tuhan. Dan hari ini engkau berhak menerima janji Allah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita terus diingatkan kembali bahwa melalui Kristus janji Tuhan yang sempurna telah digenapi. Kalaupun hari ini engkau tidak melihat hidupmu seperti apa yang kau bayangkan, percayalah satu hal, Dia telah memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau anaknya saja sudah diberi, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada saudara, untuk setiap kita dapat melaluinya. Dan pada ujungnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara bertanya hari ini, Tuhan, kalau aku sakit, kok aku nggak disembuhkan? Kalau sembuh, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak disembuhkan hari ini, saudara tahu, Tuhan sedang menyediakan mahkota yang kekal, yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan saudara. Tidak ada bandingannya bahkan dengan kebahagiaan saudara yang saudara pikir segala-galanya yang ada di dunia yang fana ini. Tidak ada bandingannya, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, biarlah hari ini perhatian setiap saudara dan saya dialihkan dari apa yang fana di dunia ini kepada yang kekal, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yang adalah janji yang sempurna yang telah digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan bagiannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan, Roh Kudus memeteraikan setiap firman yang kami dengar dalam setiap loh hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengar terus bertumbuh dan berbuah, mengubahkan hidup kami, bahkan membuat hidup kami menjadi berkat. Orang dapat melihat Kristus
yang bekerja nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan setiap janji Allah bahkan telah digenapi dengan sempurna melalui kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Kedatangan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tepat mengenapi setiap janji-Mu agar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati jemaat-Mu yang hari ini ada dalam pergumulan, memberkati mereka. Kami percaya ada kekuatan yang baru, mereka yang sakit diberikan kesembuhan, pemulihan, tapi terlebih ya Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami yang memiliki masalah, kami yang bisa jadi depresi Tuhan hari-hari ini, Tuhan berikan penghiburan, beri kelegaan bagi kami. Tuhan untuk dapat melihat bahwa Tuhan Allah yang menggenapi setiap janji kami. Terima kasih Bapak, menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Oke. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah.